Perkenalkan, nama saya Rino Nenggolan dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Pendidikan Antropologi. Yang dimana di sini saya akan membahas tentang materi masalah sosial, yang dimana mata kuliah pengantar ilmu sosial, yang dosen pengampu dan nilai visi Simanjuntak MSI. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian masalah sosial menurut para ahli. Pertama, Suetomo, yang dimana masalah sosial yaitu suatu keadaan yang berbeda dengan kehidupan biasanya, yang artinya suatu keadaan yang seringkali tidak diinginkan oleh masyarakat, yang dimana secara umum dan mengakibatkan gejolak-gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat tersebut. Yang kedua, menurut Kartini Kartono, yang dimana masalah sosial ini yaitu suatu situasi yang dapat menggunakan kestabilan kehidupan manusia. Dalam situasi ini dianggap sebagai situasi yang menyimpang hingga akhir harus segera mungkin untuk diselesaikan oleh masyarakat tersebut. Maka kesimpulan yang saya buat dalam pengertian masalah sosial ini yaitu permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat lantaran ada sejumlah kegiatan yang tidak wajar atau menyimpang. Oleh karena itu, maka hingga ditakutkan akan mengganggu atau mengganggu keteraturan sosial yang telah berkembang dan berkembang. Yang kedua, faktor yang menyebabkan terjadinya suatu masalah sosial. Yang pertama, faktor budaya, yang dimana faktor budaya ini pun disebabkan karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan ini, nilai, norma, dan ketimpangan sosial yang dapat diakibatkan oleh adanya suatu perubahan sosial dan pola pengertian masyarakat di kekulturan. Masalah sosial ini muncul dikarenakan adanya perbedaan yang mendalam dalam antara nilai dan unsur dalam masyarakat dengan realiti yang ada. Faktor ini pun mesti mendapatkan perhatian khusus, dan karena kebudayaan suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan atau perilaku masyarakatnya, yang dimana contohnya yang saya buat yaitu yang lain dari waktu ini merupakan pernikahan dini, perceraian, diskriminasi, maupun konflik antarsuku dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap saling menghormati terhadap perbedaan budaya dan tingkatan anggota masyarakat yang berpikir secara terbuka sangat penting dalam pengecaman munculnya suatu masalah sosial pada masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh faktor budaya tersebut. Selain itu, daripada suatu yang dibutuhkan juga penyuluhan sosial yang mencukupi, karena peran nilai dan norma dalam proses sosialisasi adalah penting adanya suatu untuk mencegah terjadinya masalah sosial tersebut. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ini merupakan faktor terbesar terjadinya masalah sosial. Adanya keterbatasan ekonomi, krisis global, PHK, tidak sebanding antara masyarakat dengan lapangan pekerja. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun pendidikan dapat mendorong munculnya suatu masalah sosial dalam lingkungan atau masyarakat tersebut. Faktor ekonomi inilah yang menjadi sebuah penyebab munculnya suatu masalah sosial dalam masyarakat atau lingkungan tersebut, yang bisa meliputi suatu kemiskinan, ekonomi, pengangguran, pendidikan, pertumbuhan angka penduduk, dan lain sebagainya. Dengan kekurangan ekonomi ini, memicu suatu untuk melakukan tindak kejahatan, yaitu perampokan, pembunuhan, merusak masyarakat, ilegal, dan lain sebagainya. Dalam dari hal ini, pemerintah haruslah memberikan solusi untuk mengatasi masalah sosial tersebut. Salah satunya yaitu untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Ketiga, faktor biologis.
faktor biologis disebabkan oleh ketidaksesuaian situasi lingkungan dalam suatu masyarakat, kurangnya fasilitas yang layak yang membuat masalah sosial dalam hidup itu dapat terjadi. Masalah sosialnya itu adanya suatu anak dengan gizi buruk dan mempunyai penyakit untuk menular. Pada itu, penyakit menurut tentunya mampu menjadi suatu masalah sosial bagi masyarakat seperti malaria, wabah, ebola, dan penyakit lainnya. Maka untuk itu harus dihindari. Masalah sosial dari faktor biologis ini dapat dicegah dengan peningkatan fasilitas kesehatan, edukasi mengenai pola hidup kesehatan, dan pentingnya memelihara kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya dengan baik, jangan membuang sampah di sungai, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Faktor 4, faktor psikologis. Faktor psikologis berhubungan dengan pola pikir penduduk atau anggota penduduk berhubungan dengan tekanan kehidupan sosial. Yang dimana saya buat contohnya itu gerakan separatis, pemahaman aliran sesat atau penyimpangan pada suatu agama yang mampu mengundang ketidaknyamanan dalam suatu lingkungan masyarakat tersebut. Dari itu kita harus saling menghargai dan saling memenuhi suatu masalah atau saling kerjasama untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Sekianlah demonstrasi hasil presentasi dan pemaparan materi yang saya dapat simpulkan pada materi pemasaran sosial ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena Bapak dan Ibu selanjutnya. Terima kasih.